Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi dengan saya. Beda si tukang ayam yang sok tahu. Sorry, hari ini gue sedang kawan saya yang beres kandang nih. Ya, menyoal negara kita, masih saya bicara masalah negara kita, yaitu tentang nasionalisme dan patriotis, ya, dengan hubungannya dengan pakaian kita sehari-hari, identitas identitas bangsa kita. Tentunya setiap warga negara harus memiliki rasa nasionalisme kepada bangsanya sendiri. Ini sebagai bentuk kesadaran dan cinta tanah air yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku atau masyarakat sebenarnya. Apa itu nasionalisme dan bagaimana penerapannya? Arti nasionalisme merupakan satu sikap politik atau pemahaman masyarakat atau bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Itulah nasionalisme juga adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Dalam bahasa Inggrisnya nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sedangkan patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme ini berasal dari dua kata, yaitu patria dan isme. Patria artinya tanah air, yang berubah menjadi kata patriot yang artinya tanah, cinta tanah air. Oleh sebab itu patriotisme berarti semangat cinta tanah air dan berani mengorbankan segala-galanya untuk bangsanya. Bangsa Indonesia yang penuh dengan patriotisme itu tidak cukup hanya patriotisme, tapi adalah suatu kreativitas, ya, dan identitas bangsa. Saya kadang-kadang sangat bangga melihat bangsa kita atau warga kita yang memakai batik ataukah pakaian khas Indonesia, ya, seperti yang pakai ini. Dan ada satu bukti kalau saya bicara kreativitas, bangsa Indonesia ini paling kreatif di seluruh bangsa. Buktinya batik. Batik itu seperti sidik jari, ya, yang berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia satu dengan manusia lain. Begitu juga dengan batik. Batik ini sangat berbeda dengan hasil karya bangsa lain, ya, bangsa lain. Dan batik juga merupakan satu karya yang sangat luar biasa. Coba kita perhatikan, kalau di dalam satu pesta pernikahan atau dan dalam perhelatan, semua orang pakai batik. Tapi perhatikan oleh Anda, kecuali panitia, ya, kecuali panitia batiknya sama. Tetapi tamu-tamu satu pun batiknya ini enggak sama. Nah, itu bagaimana kreatifnya bangsa Indonesia bahwa menciptakan yang namanya batik itu sampai motifnya tidak sama. Nah, batik ini, batik ini tentunya juga merupakan kebanggaan yang luar biasa oleh kita, sampai UNESCO telah menetapkan, ya, pada bulan 22 Oktober, ya. Hari itu yaitu 2 Oktober tahun 2019, bahwa kita ini harus sudah memperingati hari yang ke-10, karena 2009 UNESCO telah menetapkan bahwa batik adalah kekayaan asli bangsa Indonesia. Jadi kita harus memperingatinya setiap tanggal 2 Oktober, ya. Dan tentunya juga kebanggaan kita berbatik itu sudah bisa dibanggakan di internasional, gitu. Nah, batik ini dirangkai ada dua kata, yaitu amba dan tik. Amba dan tik. Kalau amba itu artinya mbak. Nah, dari amba jadi mbak itu artinya kain yang lebar itu amba gitu. Dan tik artinya asal kata dari titik, ya. Nah, jadi
Artinya batik merupakan titik-titik yang digambar pada media kain yang lebar sedemikian rupa sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Itulah batik. Awalnya batik ini hanya digunakan untuk pakaian raja dan keluarga raja, para pekerja di dalam kerajaan. Karena pekerja di dalam kerajaan tinggal di keraton, mereka sering membawa pekerjaan membatik ke luar kerajaan. Oleh karena itu, tak lama kemudian banyak masyarakat yang meniru membuat batik. Ya, jadi awalnya dari keluarga kerajaan dulu yaitu batik itu. Nah, tidak ada yang dapat memastikan kapan sih batik tercipta. Ya, kapan batik tercipta? Yang jelas dulu zaman Majapahit, kalau tidak salah yang saya bacanya. Tetapi batik sudah ada sejak zaman Majapahit, ya Majapahit silam, dan terus berkembang pada raja-raja selanjutnya. Ya, perkembangan batik di zaman Majapahit dengan batik yang tumbuh di kerajaan Majapahit dapat ditelusuri di daerah Mojokerto dan Tulungagung. Jadi dimulai dari di Mojokerto dan Tulungagung batik itu. Silakan yang ingin memperdalam ya untuk datang ke sana bagaimana mulai batik dibuat ya. Nah, daerah perbatikan lama yang bisa kita lihat sekarang ialah di daerah Kauman, yaitu Kepatihan Wetan sekarang, dan dari sini meluas ke desa-desa Ronowijoyo, Mangusun, Suman, Kertosari, Setono, Cokro Monggalan, Kadipaten Nologaten, Bangunsari, Cekok, Majudono, dan lain-lain. Banyak sekali yang saya baca ini ya. Dan tadi Kungunut ya. Waktu itu batik belum pakai obat-obatan ya, dia hanya memakai warna-warna dari kayu-kayu seperti pohon tom, mengkudu, dan kayu tinggi. Nah, lama-kelamaan setelah Perang Dunia Pertama selesai, yaitu tahun apa ya, abad ke-19 lah ya, barulah ada obat-obatan untuk warnanya gitu. Nah, jadi waktu itu sebelum temukan obat-obatan atau pewarna, batik masih dipakai dengan tradisional, yaitu dari warna kayu-kayuan gitu ya. Nah, itu buatan sendiri dari tenunan gendong ya. Kain putih impor pun itu juga baru ini kan pada abad 18, karena sebelumnya masih menenun sendiri. Nah, sayang sekali kalau kita sekarang batik ini sudah mulai dilirik oleh orang lain. Bahkan Malaysia itu sudah berani-berani mengatakan bahwa batik adalah asal dari Malaysia. Wah, itu hal yang tidak benar itu. Justru memang di Malaysia ada batik, tapi tetap saja batik itu adalah identitas bangsa Indonesia, walaupun memang tekniknya. Nah, sekarang kita bicara tekniknya. Teknik membatik itu sudah ada zaman Sumeria, ya, zaman Sumeria, zaman di sana di Arab sana, ya, itu sudah ada tekniknya, tapi bukan batiknya, teknik membatiknya, yaitu dengan tekniknya itu. Nah, tapi batik yang asli yang hanya ada di Indonesia. Nah, kembali kita kepada nasionalisme dan patriotisme. Marilah kita mencintai budaya bangsa. Jangan sampai kita ini luntur oleh budaya luar, ya, tari-tarian, budaya wayang. Saya bertanya kepada anak-anak zaman sekarang, apakah tahu kalau Gatot Koco itu anaknya siapa? Atau Arjuna anaknya siapa? Bagaimana ini cerita-cerita wayang sudah luntur ya. Yang tahu adalah budaya-budaya impor, tari-tarian, tari bedoyo, tari kecak, tari apa, mereka juga kurang tahu. Yang tahunya tari K-pop dari Korea. Menyedihkan ya. Bahkan mungkin untuk pengetahuan secara geografis ya disayangkan kalau anak-anak ditanya Sungai Musi itu ada di mana, Sungai Berantas itu ada di mana. Karena ini adalah gejala yang namanya gejala instan di zaman sekarang. Maka dari itu mudah-mudahan teman-teman yang punya anak, punya adik, punya cucu,
ya ajarilah mereka tentang budaya-budaya, dan juga untuk ke sekolah juga bapak dan ibu guru, ibu dosen juga sama. Ya, mulai kita menarik lagi budaya-budaya asli kita untuk mempertahankan nasionalisme dan patriotisme kita, tetap budaya bangsa kita, ya, tetap merdeka, tetap kita berdiri dengan kaki sendiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam nasionalisme dan patriotisme kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.